Berikut adalah karakteristik limbah cair batik dari berbagai referensi. Dari berbagai referensi ini bisa disimpulkan bahwa limbah cair batik ini memiliki pH yang tinggi, di atas 7, tinggi BOD, tinggi COD, mengandung TSS, dan berbagai macam logam berat seperti Cr, Na, Pb, Fe, besi, magnesium, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ozon. Ozon ini merupakan molekul anorganik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen dan bersifat oksidator kuat. Generator yang digunakan ini menganut prinsip non thermal plasma, yang mana ini terdapat 2 zona, yaitu zona aktif dan zona pasif. Reaktan itu masuk ke dalam zona aktif, ini akan mengalami disosiasi, eksitasi, dan ionisasi akibat dari elektron panas atau elektron yang lebih berenergetik. Kemudian masuk ke dalam zona pasif, ini reaktan akan juga mengalami rekomendasi, deeksitasi, dan deionisasi kembali. Kemudian akan dihasilkan produk yang bersisa. Generator ozon yang digunakan ini adalah generator dielektrik body discharge atau DBD yang telah dikembangkan menjadi ozon. Gelembung mikro merupakan gelembung yang memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu dalam order mikro, waktu tinggal atau lifetime yang lama, tekanan dalam yang tinggi, dan mampu meningkatkan transfer massa. Terdapat berbagai macam gelembung mikro, yaitu yang pertama adalah spiral liquid flow type, yang kedua Venturi type, yang ketiga adalah ejector type, yang keempat adalah pressurized dissolution type. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Venturi type, yaitu dengan menggunakan prinsip di mana terjadi perubahan tekanan tiba-tiba pada bagian tenggorokan Venturi, kemudian pada bagian tenggorokan tersebut ini akan memecah gelembung konvensional menjadi gelembung yang lebih kecil. Hipotesis penelitian ini adalah ozon gelembung mikro ini mampu menurunkan parameter limbah cair batik sesuai dengan standar peraturan Menteri LHK nomor P16/LHK/LHK/Kum 4 tahun 2019 untuk industri tekstil tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah yang dikombinasikan dengan peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baku mutu air nasional. Yang dimodifikasi ini yang saya tandai merah yaitu untuk TDS dan isi. Kemudian waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan Desember 2022. Untuk tempat penelitiannya ini untuk skala lab bertempat di CPR UNDIP, sedangkan untuk skala lapangan ini bertempat di Pajak Nurlis Pekalongan. Skema peralatannya ini seperti pada tampak di gambar, yang terdiri dari ozon generator, kemudian ada pompa, kemudian ada bak, Venturi, dan pipa paralon. Limbah cair batik ini dimasukkan ke dalam bak, kemudian dipompa menggunakan pompa air, kemudian dikeluarkan kembali ke bak, demikian terus sehingga terjadi aliran sekaligus dialiri ozon pada bagian tenggorokan pipa Venturi. Yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Penelitian awal ini dilakukan survei lapangan, studi literatur, dan menulis proposal penelitian. Penelitian yang dilakukan pada skala lab ini diantaranya mendesain prototipe, persiapan alat dan bahan, perancangan skala lab, kemudian optimasi dari generator ozon. Kegiatan optimasi tersebut ini terdiri dari menentukan kelarutan, konsentrasi, dan kapasitas ozon. Untuk pengukuran kelarutan ozon ini menggunakan alat spektrokuantifikasi ozon test kit. Kemudian untuk pengukuran konsentrasi dan kapasitas ozon ini dilakukan dengan cara melakukan titrasi iodometrik dengan variasi aliran udara 4 liter per menit, 2 liter per menit, 0,8 liter per menit, dan 0,4 liter per menit. Pengukuran diameter gelembung mikro ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Atikoh dan kawan-kawan pada tahun 2021 menggunakan kamera mikroskop, kemudian tangkapan citranya ini akan diulang menggunakan software imaging. Yang selanjutnya ukuran gelembung mikro ini akan dikorelasikan dengan lifetime-nya masing-masing berdasarkan studi literatur. Secara teori semakin kecil ukuran gelembungnya maka akan semakin lama lifetime. Kemudian dilakukan percobaan pada skala laboratorium dengan limbah sebesar 20 liter, kemudian diambil sedatannya. Kemudian jika percobaan pada skala lab ini telah berhasil, maka selanjutnya dilakukan pada percobaan skala lapangan dengan menggunakan limbah sebesar 1000 liter. Kemudian pada skala lapangan ini dilakukan perhitungan
beban pencemaran yang dilakukan oleh suatu industri. Sebelum melakukan analisis beban pencemaran, ini dilakukan perhitungan dari debit maksimum dan debit aktual. Debit limbah maksimum ini adalah debit aliran saat penggunaan air maksimum atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan debit limbah cair aktual ini adalah debit aliran sebenarnya yang dikeluarkan oleh suatu industri selama 1 bulan. Kemudian dapat dilakukan analisis beban penyumbang maksimum dan aktual, yaitu beban penyumbang maksimum adalah jumlah maksimum suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah. Sedangkan untuk beban pencemaran aktual ini adalah beban pencemar yang dihasilkan di suatu industri dalam 1 bulan. Kemudian dilakukan analisis data dan diperoleh hasil. Kemudian untuk pengambilan sampel limbah ini kita sudah sesuai SNI, kecuali ada 2, yaitu pada uji untuk minyak dan lemak ini kita menggunakan plastik, sedangkan caranya ini menggunakan gelas. Kemudian waktu penyimpanan untuk BOD ini selama 6 jam, tapi kita 2 hari. Akan tetapi jika kita merujuk pada US EPA CFR 44 100 sampai 149 kita sudah sesuai. Kemudian pengujian sampelnya kita juga sesuai dengan standar SNI. Kemudian ini karakteristik limbah cair batik yang telah diolah. Ini untuk skala LED, parameternya ini terdiri dari pH, BOD, COD, TRS, dan EC. Untuk parameter skala lapangan ini terdiri dari pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, EDS, dan EC. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil pelarutan ozon terhadap waktu ini diperoleh data bahwa semakin lama kita mengalirkan ozon pada suatu cairan, maka diperoleh pelarutan ozon yang semakin besar. Selain itu diperoleh data bahwa semakin besar kita menggunakan flow atau kecepatan aliran udara yang digunakan, maka pelarutan ozonnya ini yang diperoleh akan semakin kecil. Untuk konsentrasi dan kapasitas ozon terhadap fluorin ini diperoleh data bahwa semakin besar flow yang kita gunakan, maka konsentrasi ozonnya ini akan semakin kecil. Sedangkan untuk kapasitas ozon ini diperoleh data bahwa semakin besar flow yang kita gunakan, maka kapasitasnya ini akan juga semakin besar. Untuk pelarutan ozon terhadap konsentrasi ozon dan kapasitas ozon ini diperoleh data bahwa semakin besar konsentrasi ozon, maka pelarutan ozonnya ini juga akan semakin besar. Sedangkan untuk kapasitas ozon ini terbalik, semakin besar kapasitas ozon, maka pelarutannya ini akan semakin kecil. Dan ini adalah distribusi ukuran gelembung mikro yang diperoleh. Gambar sebelah kiri atas ini adalah tangkapan citranya, kemudian diolah dengan gambar yang sebelah kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Kemudian diplot pada grafik, diperoleh data sebagian besar gelembung mikro yang dihasilkan ini pada ukuran 61 sampai 80 mikrometer. Kemudian penentuan lifetime gelembung mikro ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Agrippa et al, yaitu untuk gelembung yang berukuran kurang dari 400 mikrometer ini memiliki lifetime 900 sampai di atas 900 sekon. Maka dalam penelitian ini diperoleh juga sama, yaitu kurang 900 sekon sampai dengan lebih dari 900 sekon. Kemudian dilakukan penentuan konsentrasi limbah cair batik pada skala lab. Ini diperoleh rentang sekitar 400 sampai 600 nanometer. Hal ini sesuai dengan pewarna yang digunakan, yaitu pada kalibrasi juga sama, menentukan pada rentang 400 sampai 600 nanometer. Kemudian dianalisis ini diperoleh konsentrasi limbah cair batik sebelum pengolahan kontrol pada skala lab ini sebesar 0,36 ppm dengan removal efisiensi atau degradasi setelah 300 menit pengolahan sebesar 74,43%. Selanjutnya pengaruh lama pengolahan terhadap parameter pH dan suhu. Untuk skala lab ini diperoleh data bahwa tidak ada pengaruh sama sekali dengan pH, yaitu pH-nya masih tetap sama dengan 7. Untuk suhunya ini semakin lama kita mengolah, maka ini suhunya akan semakin naik. Hal ini dikarenakan pengaruh panas dari pompa itu sendiri. Semakin lama kita mengolah limbah, maka pompanya juga akan semakin panas. Selain itu, jumlah limbah yang kita gunakan juga sedikit, yaitu sekitar 20 liter. Maka panas pompa tersebut ini dapat mempengaruhi panasnya
dari limbah yang kita gunakan. Kemudian pada skala lapangan ini diperoleh data bahwa semakin kita lama mengolah limbah, maka pH-nya ini akan semakin naik. Hal ini sesuai dengan teori karena ketika ozon bereaksi dengan air ini akan menghasilkan radikal hidroksil atau OH star, yang mana OH star ini akan bersifat basa. Kemudian untuk suhu ini sangat fluktuatif sekali. Hal ini dikarenakan pengaruh dari suhu lingkungan yang ada di sana, yaitu kita melaksanakan selama 30 jam. Kita mulai dari pagi, kemudian ketemu siang, suhunya naik, kemudian ketemu malam, suhunya turun, kemudian ketemu siang lagi, suhunya naik. Kemudian pengakuan terhadap TDS dan isi untuk skala lab maupun skala lapangan ini sama, diperoleh data bahwa semakin lama kita mengolah limbah cair batik, maka parameter isi dan TDS ini akan semakin kecil. Untuk skala lab ini degradasi terbesar yaitu untuk TDS pada waktu perlakuan 240 menit, yaitu sebesar 54,7%. Sedangkan untuk isi itu selama 270 menit, yaitu sebesar 68,56%. Untuk skala lapangan ini degradasi terbesar sama, yaitu pada waktu perlakuan ke 30 jam, yaitu untuk TDS itu sebesar 27,1% dan untuk isi itu sebesar 35,87%. Untuk COD dan BOD ini juga sama, semakin lama kita melakukan pengolahan limbah cair batik menggunakan ozon gunung mikro, maka parameter COD dan BOD-nya ini akan semakin berkurang. Untuk skala lab ini degradasi terbesar pada waktu perlakuan ke 300 menit, yaitu dengan sama nilainya, yaitu sebesar 43,66%. Untuk skala lapangan ini diperoleh degradasi terbesar untuk COD ini pada waktu perlakuan 18 jam, yaitu 80,98%. Untuk BOD ini paling besar pada waktu perlakuan ke 20 jam, yaitu sebesar 84,59%. Untuk TSS dan amonia ini juga sama, semakin lama kita melakukan pengolahan limbah cair batik menggunakan ozon gunung mikro, maka parameternya ini juga akan semakin menurun. Untuk TSS degradasi terbesar ini pada waktu perlakuan ke 30 jam, sedangkan untuk amonia ini pada waktu perlakuan ke 24 jam. Nah, ini untuk minyak dan lemak ini sangat fluktuatif sekali. Yang pertama waktu perlakuannya ini naik, kemudian kembali lagi seperti semula, dan akhirnya nanti akan turun kembali pada waktu perlakuan ke 30 jam. Degradasi minyak dan lemak selama 30 jam ini sebesar 16,67%. Kemudian dilakukan analisis beban pencemaran maksimumnya. Ini dilakukan analisis beban pencemaran maksimum dan nilai beban pencemaran aktual. Kemudian hasilnya ini di-compare, maka diperoleh data bahwa terdapat parameter yang mencemari lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Untuk parameter yang mencemari lingkungan ini terdiri dari COD, BOD, minyak dan lemak. Sedangkan untuk yang tidak mencemari yaitu TDS, TSS, dan amonia. Kemudian berikut adalah hasil beban pencemaran aktual setelah diolah sampai dengan 30 jam. Pada pengolahan selama 6 jam ini diperoleh untuk COD ini sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak mencemari lingkungan. Akan tetapi untuk BOD ini masih mencemari lingkungan. Begitupun juga untuk minyak dan lemak. Kemudian pada setelah pengolahan selama 12 jam, maka diperoleh data yang hanya mencemari lingkungan itu hanya minyak dan lemak. Untuk TDS, TSS, COD, BOD, dan amonia ini sudah masuk ke dalam kategori tidak mencemari lingkungan. Nah, berikut ini hasilnya. Yang masih mencemari lingkungan itu adalah minyak dan lemak. Begitupun juga setelah 30 jam minyak dan lemak ini masih mencemari lingkungan. Kemudian proses dari degradasi limbah cair batik oleh ozon gelembung mikro ini terdapat dua proses, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung ini ozon ini akan mengoksidasi limbah cair batik menjadi molekul yang lebih sederhana atau hidropolitan. Kemudian secara tidak langsung ini ozon akan bereaksi dengan air, akan menghasilkan radikal hidroksil, yang mana radikal hidroksil ini akan
juga mengoksidasi limbah cair batik tersebut menjadi molekul yang lebih sederhana atau mikropolutan. Kemudian gelembung mikro yang kita gunakan ini juga berpengaruh pada proses degradasi yang berlangsung. Gelembung mikro ini memiliki lifetime yang lama. Semakin lama dia akan semakin menyusut, kemudian akan pecah di dalam larutan. Tidak seperti gelembung konvensional yang akan pecah di bagian permukaan. Pecahnya gelembung mikro tersebut ini akan menghasilkan hotspot area yang mana memiliki energi yang tinggi. Energi ini digunakan untuk ozon maupun radikal hidroksil untuk mengoksidasi lebih lanjut, maka proses dari pengolahan limbah tersebut ini akan lebih efektif. Hasilnya seperti pada gambar yang kanan ini terdapat perubahan warna yang mana perubahan warnanya ini akan menjadi lebih jernih. Kesimpulan penelitian ini yang pertama adalah penerapan AOP ini telah berhasil dengan baik di skala lab dan skala lapangan di industri batik, dan AOP ini memberikan indikasi terputusnya rantai panjang senyawa kompleks limbah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan warna limbah yang menjadi lebih jernih. Yang kedua, penelitian yang telah dilakukan baik pada skala lab maupun skala lapangan ini diperoleh hubungan bahwa semakin lama waktu pengolahan limbah menggunakan ozon gelembung mikro, maka konsentrasi parameter limbah ini akan semakin menurun. Yang terakhir, ini teknologi AOP dengan bantuan ozon dalam gelembung mikro dapat digunakan untuk pengolahan limbah cair batik bekas pencucian pada skala lab, skala lapangan, dan memenuhi standar Peraturan Menteri LHK nomor P16/LHK/ZJ kum 1/4 tahun 2019 kecuali minyak dan minyak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.